Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, balik lagi sama aku PR Ilahi. Dan di video kali ini kita bakal ngebahas mengenai pendaftaran mahasiswa baru di BSI atau Bina Sarana Informatika untuk tahun ajaran 2022-2023. Nah, kira-kira apa aja yang akan kita bahas? Di antaranya adalah jadwal, biaya, syarat, prosedur, jurusan, dan juga untuk nanti proses daftar ulangnya. Dan yang akan kita ulas nanti adalah untuk gelombang 2, gelombang 3, dan juga gelombang 4 nih teman-teman. Oke, biar nggak makin penasaran, kita langsung ke info yang pertama yaitu, nah untuk kalian nih yang masih bingung untuk kampusnya ini di mana aja sih? Karena mungkin kita tahu ya, BS ini tersebar di Indonesia. Jadi mungkin kalian bisa menyesuaikan kira-kira deketnya sama kampus yang mana. Nah, yang pertama ada kampus yang berada di Jakarta Selatan, ada juga di Jakarta Pusat, ada di Jakarta Barat, Jakarta Timur, Tangerang, Depok, dan juga ada di Bogor. Nah, selanjutnya ada yang di Bekasi, Cikarang, Cikampek, Karawang, ada di Bandung juga, ada sampai Pontianak nih teman-teman. Ada juga di Tasikmalaya, ada di Sukabumi, Tegal juga ada nih ya, mungkin yang deket Pekalongan atau Pemalang mungkin bisa ambil BSI yang Tegal. Nah, atau mungkin kalian bisa ambil yang Purwokerto, ada juga nih yang daerahnya ada di Solo ya tempat tinggalnya. Mungkin bisa juga ambil di Magelang ataupun Semarang atau Purworejo, ataupun kalian yang ada DIY mungkin bisa daftarnya yang ada di Yogyakarta nih untuk kampus BSI-nya. Oke teman-teman, udah nggak bingung lagi ya kira-kira kampus BSI ada di mana aja, dan silahkan disesuaikan dengan tempat tinggal kalian. Kira-kira ini paling deketnya yang mana? Oke. Kita next ke informasi yang berikutnya adalah mengenai jadwal pendaftaran. Nah, untuk jadwal pendaftarannya ini memang ada 2 periode kuliah ya teman-teman ya, yaitu periode Maret dan juga September. Nah, yang akan aku jelaskan ini adalah untuk gelombang 2, 3, dan 4. Jadi untuk kalian yang ambil periode kuliah Maret, gelombang 2-nya ini dibuka dari 2 Desember 2021 sampai 5 Januari 2022. Untuk periode 3-nya 6 Januari 2022 sampai 2 Februari 2022. Sedangkan untuk yang gelombang keempatnya ini dibuka dari 3 Februari sampai 8 Maret 2022. Sedangkan untuk kalian yang ambilnya periode kuliah September, untuk gelombang 2 dibuka dari 3 Februari 2022 sampai 6 April 2022. Lalu untuk yang ambil gelombang 3, ini dibuka 7 April 2022 sampai 7 Juni 2022. Dan kalau kalian ambil yang gelombang 4, maka ini untuk pendaftarannya dibuka 8 Juni sampai 6 Juli 2022. Nah, mungkin untuk teman-teman ya yang masih menunggu senam PTN atau mungkin UTBK nih, bisa ambil yang gelombangnya agak akhir ya, karena mereka ternyata menyediakan banyak gelombang nih untuk kalian. Oke, kita next ke info berikutnya. Nah, info berikutnya ini adalah mengenai biaya. Ini ada perbedaan juga ya antara periode 2, 3, dan 4. Nah, untuk periode yang Maret ataupun September untuk kuliahnya. Oh ya, sorry teman-teman, ini maksudnya gelombang ya, gelombang 2, gelombang 3, gelombang 4 untuk periode Maret ataupun September. Nah, untuk gelombang 2, baik Maret ataupun September, D3-nya SPP-nya adalah 2 juta, sedangkan S1-nya 2.500.000 dan bisa diangsur sebanyak 2 kali. Selanjutnya untuk periode Maret ataupun September untuk gelombang 3 untuk D3-nya biaya SSP ada di angka 2.500.000, sedangkan S1-nya 3 juta rupiah dan bisa diangsur sebanyak 2 kali. Sedangkan untuk gelombang 3 nih untuk Maret ataupun September untuk SSP D3 ada di angka 3 juta dan S1 ada di angka 3.600.000 rupiah dan bisa diangsur sebanyak 3 kali nih teman-teman. Jadi sepertinya dari BS ini sudah memberikan cukup keringanan ya, yaitu dengan memberikan memang jatah angsuran nih. Kita next ke informasi berikutnya adalah untuk biaya pendaftaran. Jadi untuk kalian yang ambil D3, biaya pendaftarannya ada di angka Rp200.000, sedangkan untuk S1 ada di angka Rp250.000.
Berikutnya untuk persyaratan. Nah, persyaratannya adalah yang pertama, pendaftaran melalui aplikasi hanya ditujukan untuk WNI atau warga negara Indonesia. Lalu ada yang kedua, lulus SLTA atau sederajat. Yang ketiga, membayar biaya pendaftaran melalui Indomaret atau Alfa Group. Jadi nggak usah bingung nih, gimana sih cara transfernya? Kalian tinggal datang ke Indomaret atau Alfa Group aja. Yang berikutnya adalah mengikuti dan lulus ujian saringan penerimaan mahasiswa baru. Selanjutnya, membayar biaya daftar ulang yang besarnya sesuai dengan pilihan akademi prodi dan juga waktu perkuliahan. Selanjutnya, saat daftar ulang menyiapkan dokumen dalam bentuk scan dan juga diupload saat daftar ulang ya teman-teman ya. Dan berikutnya adalah mengikuti kegiatan prakuliah pada waktu yang telah ditentukan. Oke, kita next yang berikutnya adalah mengenai dokumen daftar ulang. Kira-kira yang dibutuhkan apa aja? Yang pertama adalah scan ijazah. Ini bolak-balik tapi bisa menyusul ya, karena mungkin ada beberapa yang ijazahnya memang belum turun. Terus yang kedua adalah scan foto, ini ukurannya 3x4. Lalu yang ketiga scan KTP atau kartu tanda penduduk. Lalu yang berikutnya adalah scan akte kelahiran nih teman-teman. Next ke informasi berikutnya adalah mengenai prosedur pendaftaran. Nah, untuk prosedur pendaftarannya kalian harus melakukan registrasi dan pengisian form pendaftaran. Yang kedua adalah membayar biaya pendaftaran. Yang ketiga mengikuti ujian secara online. Yang keempat melakukan biaya kuliah sesuai dengan ketentuan. Dan yang kelima adalah melakukan daftar ulang jika memang kalian lolos untuk masuk ke BSI. Oke, nah ini selanjutnya untuk kalian yang masih bingung ya, di BSI ada program studinya apa aja sih yang bisa kalian pilih. Kalau kita lihat, jadi di BSI ini mereka ada 3 fakultas. Yang pertama ada Fakultas Teknik dan Informatika. Ada Fakultas Ekonomi dan Bisnis, ada juga Fakultas Komunikasi dan Bahasa. Yang pertama dari FTI ya, ada jurusan S1 Rekayasa Perangkat Lunak, ada S1 Ilmu Komputer, S1 Teknologi Informasi, S1 Sistem Informasi, S1 Rekayasa Industri, ada juga D3 Sistem Informasi Akuntansi, ada juga D3 Sistem Informasi, dan D3 Teknologi Komputer. Selanjutnya kita ke FEB atau Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Yang pertama ada S1 Akuntansi, ada S1 Manajemen, ada D3 Administrasi Perkantoran, ada juga D3 Administrasi Bisnis, ada D3 Perhotelan, ada juga D3 Akuntansi, dan selanjutnya ada D3 Manajemen Perpajakan. Oke, kita next ke fakultas berikutnya, ada Fakultas Komunikasi dan Bahasa. Ada jurusan S1 Sastra Inggris, ada S1 Komunikasi, D3 Bahasa Inggris, D3 Hubungan Masyarakat, D3 Penyiaran, dan juga ada D3 Periklanan. Oke teman-teman semua, itu tadi informasi dari aku mengenai pendaftaran mahasiswa baru di BSI atau Bina Sarana Informatika untuk gelombang 2, 3, ataupun gelombang 4. Yuk semuanya tetap semangat ya, jangan lupa belajar dan berdoa. Sukses selalu, see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.